Silakan duduk. Assalamualaikum Dilan. Waalaikumsalam Bu. Selamat pagi. Pagi juga Bu. Terima kasih sudah hadir di ruang konseling kita hari ini. Saya ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwa pertemuan kita di sini adalah ruang yang aman, nyaman, dan bersifat rahasia ya. Apapun yang kamu ceritakan akan saya dengar dengan penuh perhatian tanpa menghakimi kamu. Jadi tujuan saya di sini adalah membantu kamu untuk menemukan jalan keluar dari masalah yang sedang kamu hadapi, khususnya yang berkaitan dengan belajar dan perkembangan kamu. Oke, saya dengar kamu akhir-akhir ini merasa nilai ujian kamu tuh menurun ya? Iya Bu, saya lagi ngerasa ujian saya itu kayak kurang gitu, hasilnya kurang memuaskan, padahal saya udah belajar. Oke, kondisi ini membuat kamu kecewa, kurang percaya diri, dan motivasi belajar kamu tuh menurun. Saya di sini memahami bahwa situasi semacam ini seringkali membuat perasaan kamu tuh menjadi campur aduk. Oke, rasa sedih, rasa gagal, mungkin juga muncul rasa takut menghadapi ujian atau tugas berikutnya. Itu wajar banget ya Bila. Kalau boleh tahu, apa sih kesibukan Bila akhir-akhir ini? Saya lagi ini sih Bu, lagi ujian dan saya kadang belajar di rumah sih, kesibukannya kayak gitu. Belajar di rumahnya bersama teman-teman atau sendiri, mandiri? Sendiri sih Bu, kayak membaca materi ulang, kayak catatan-catatan yang kemarin dikasih ke guru. Oh, jadi belajarnya mandiri sendiri ya dia. Oke, baik. Bila kan tadi udah ceritain ke ibu kalau Bila ini sukanya akhir-akhir ini belajarnya sendiri mandiri gitu. Boleh Bila ceritain nggak sih ke ibu lebih detail apa sih yang membuat Bila itu sekarang tuh merasa kurang semangat belajar belakangan ini? Saya tuh akhir-akhir ini merasa kayak gagal gitu sih Bu, kayak nilai ujian saya tuh kecil banget, terus jadi kayak sia-sia gitu loh sih rasanya, kayak buat apa saya belajar kemarin kalau nilai saya kecil lagi gitu sih Bu. Oke, jadi Bila itu merasa gagal karena nilai ujiannya tuh kecil, jadi Bila tuh merasa kayak takut gitu ya? Iya Bu. Oke, kalau boleh tahu nilai ujian yang kamu maksud itu nilai ujian pelajaran apa? Matematika sih Bu, karena pakai hitungan gitu Bu, jadi saya cuma dapat nilai 45. Oh, pelajaran matematika. Jadi berarti kamu di sini kurangnya itu di pelajaran matematika. Iya Bu, kayak saya tuh lemah banget di matematika itu Bu. Oke, sekiranya nih, apa sih yang membuat dia itu bisa untuk mempersiapkan diri untuk ujian matematika itu apa sih yang bisa kamu lakukan gitu? Saya biasanya belajar itu di rumah sih Bu, sendiri. Terus saya membaca catatan-catatan ulang saya itu yang dikasih sama guru, ya saya baca-baca lagi, saya laki-laki sendiri di rumah saya. Oh, kamu udah mencoba untuk belajar membuka catatan-catatan yang lama, udah membuka soal-soal untuk persiapan ujian besok. Iya Bu. Kalau begitu, apa yang biasanya kamu lakukan nih ketika kamu tuh menemukan soal matematika yang sekiranya membuat kamu tuh kesulitan untuk mengerjakan? Kayak ya saya biarin aja sih Bu, karena saya kayak bingung gitu loh Bu, saya nggak bisa ngerjain dan saya juga nggak bisa nanya sama siapa-siapa. Seperti itu Bu. Oh, jadi kamu kebingungan, jadi kamu bingung untuk mau bertanya ke siapa, jadi kamu biarin aja soalnya. Iya, saya bingung soalnya Bu. Jadi maksud kamu tadi tuh kamu belajar sendiri tanpa meminta bantuan teman atau guru ketika ada soal yang sulit. Apa benar begitu Bila? Iya Bu, gitu. Jadi kayak saya nggak nanya-nanya sama siapa sih, jadi saya belajar sendiri aja sih Bu. Gimana nih menurut kamu, misalnya nih kamu mencoba kayak untuk belajar dan latihan, belajar bareng teman, atau misalnya kalau misalnya ada yang kamu nggak tahu nih, kamu tuh nanya langsung ke guru gitu. Gimana sih perasaan kamu? Ya mungkin bisa ya Bu, dan perasaan saya tuh mungkin terbiasa dan saya tidak akan merasa buruk untuk bertanya soal matematika lagi sih Bu, seperti itu. Jadi dengan seperti itu kamu bisa lebih memahami materi kamu gitu. Iya Bu, gitu. Nah, itu langkah yang bagus Bila. Dengan kamu belajar bersama teman, nggak cuma mandiri aja, kamu belajar bersama teman itu bisa meningkatkan kepercayaan diri kamu. Tadi kan Bila udah cerita nih ke ibu kalau Bila itu kayak merasa gagal, merasa malu bertanya. Tapi di sisi lain juga, Bila itu nggak mau ngerasain hal yang seperti itu. Kayak nggak mau nilai Bila itu rendah. Bagaimana sih kayak perasaan Bila itu setelah mendengar kembali apa yang kamu sampaikan tadi? Kayak ya saya sadar sih Bu, saya sebenarnya tuh pengen berubah dan nggak pengen ngerasa buruk dan nggak pengen nggak gagal lagi nilainya. Saya nggak pengen dianggap lemah lagi aja sih Bu. Itu tuh hal yang wajar ya Bila. Perasaan takut itu kadang muncul
muncul. Namun justru dengan bertanya atau belajar bersama teman, kamu itu sudah memperbaiki diri kamu menjadi lebih baik lagi. Itu tuh bukan menunjukkan kamu lemah, tapi itu memperbaiki diri kamu agar bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya juga. Jadi kamu nggak boleh merasa gagal atau merasa kayak saya kayaknya nggak bisa deh, kayaknya saya lemah banget. Itu nggak bisa, nggak boleh kamu kayak gitu. Tapi kamu harus lebih semangat lagi gitu. Iya Bu, itu Apa yang udah kita bicarakan hari ini, kamu sudah bisa menyadari bahwa ada pilihan untuk meningkatkan pemahaman kamu. Salah satunya itu yang tadi itu yang kata ibu, kamu bisa bertanya atau belajar bersama teman. Apa yang ingin kamu lakukan? Apa sih yang ingin kamu coba lakukan setelah kita melakukan konseling ini? ya, jadi saya ini merasa berani sih Bu, katanya ke teman-teman, ke guru, dan mulai kayak ngajakin untuk belajar bersama ke teman-teman sekelas, kayak gitu sih Bu. Oke, itu langkah yang bagus banget ya Bila, itu langkah yang positif. Ingat ya Bila, nilai rendah itu bukan berarti menunjukkan kalau kamu itu gagal, bukan menunjukkan kalau kamu itu nggak bisa, tapi bisa. Nilai rendah itu menunjukkan bahwa kita tuh bisa memperbaiki diri kita lebih bagus lagi, lebih positif lagi. Kita bisa meningkatkan cara belajar kita, yaitu kata ibu tadi, bertanya dengan teman, bertanya dengan guru, belajar bersama. Itu bisa meningkatkan hasil yang memuaskan ke depannya. Jadi kamu lebih semangat lagi, lebih bangkit lagi. Terima kasih sudah berbagi dengan jujur dan semoga bisa lebih semangat ke depannya ya Bila. Jangan merasa gagal ya. Iya Bu, terima kasih ya Bu, saya merasa termotivasi lagi karena Ibu, dan saya merasa beban saya sekarang udah ringan sih Bu, udah gak kepikiran lagi. Harus lebih semangat lagi pokoknya Bila. Semoga dengan adanya kamu belajar bersama teman, bertanya dengan guru, tidak sungkan, itu nilai ujian kamu ke depannya memuaskan dan bagus.